Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga! Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama.
Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Halo Sobat Berkebun, kali ini kita berbagi cara untuk membuat kompos sendiri di rumah yang tidak bau. Nah, yang kita butuhkan adalah wadah bekas cat yang seukuran 20 liter. Wadah ini kemudian kita lubangi tepi-tepinya dengan solder. Kita buat lubang agak banyak. Ini agar udara bisa mengalir lancar. Dan ini juga yang akan mencegah agar komposnya nanti tidak bau. Nah, kemudian sisa-sisa makanan sehari-hari kita buang ke dalam bak ini. Kemudian kita beri tanah segenggam saja. Nah, yang penting yang kita gunakan hanya yang dari tanaman. Jangan gunakan sampah yang dari hewan, seperti daging atau ikan, karena nanti akan mengundang tikus. Nah, dengan adanya lubang-lubang ini, aliran udara akan lancar, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Bakteri inilah yang akan membuat sampah nanti menjadi bau.
Nah, sedangkan kalau bakteri aerob atau yang membutuhkan oksigen akan memproses sampah ini menjadi kompos tanpa menimbulkan bau. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video baru. Tiap hari setelah kita buang sampah ke sini, maka kita beri tanah lagi. Begitu seterusnya, sampai baknya ini penuh. Setelah penuh, kita diamkan kompos ini selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, saran kami kita membuat beberapa bak. Jadi begitu penuh kita taruh, begitu penuh kita taruh, bergantian sampai cukup selama 2 bulan. Di sini kami menggunakan bak komposnya sebagai dasar untuk tanaman vertikal. Nah, setelah 2-3 bulan komposnya sudah jadi. Kita buka. Dan hasilnya seperti ini. Kompos yang sudah matang akan berwarna gelap dan tidak berbau lagi atau baunya seperti tanah. Nah, petunjuk yang paling gampang apakah dia sudah siap digunakan adalah adanya biji yang tumbuh, bisa biji apapun. Kalau bijinya sudah bisa tumbuh, berarti kompos ini siap digunakan. Nah, sekian tadi cara membuat kompos sendiri di rumah yang tidak bau. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.